Welcome to Real Study Club by Fitriana Aulia. Nah, jadi hari ini kita akan membahas tentang penyakit-penyakit mata di segmen posterior. Itu ada apa aja sih gitu. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu di segmen posterior mata yang bisa dilihat dari funduskopi itu tuh ada apa aja. Nah, yang pertama kan sebenarnya anterior sama posterior itu dipisahkan oleh lensa. Di depan lensa dia segmen anterior dan di belakang lensa itu dia udah segmen posterior mata. Nah, yang bisa dilihat dari funduskopi yang pertama adalah vitreous. Vitreous itu dia merupakan badan gelatin yang jernih dan avaskular. Iya, komponennya itu 99% air dan 1% kolagen dan juga asam hyaluronat. Kalau vitreousnya ini normal, jernih, kita bisa melihat tampakan retina di bawahnya. Tapi ada beberapa kasus di mana vitreousnya itu tuh mengalami opasifikasi atau dia tampak pucat, terus tampak keruh gitu. Karena beberapa hal, misal fibrosis atau hemorrhage gitu. Sehingga nanti membuat si tampakan retinanya di bawahnya ini atau di belakangnya itu tuh tidak terlihat. Nah, kemudian ada retina. Nah, retina ini dia itu terdiri dari jaringan saraf semi-transparan yang berlapis-lapis dan mengisi 2/3 posterior dinding bola mata dalam. Aslinya retina itu tuh warnanya pucat. Tapi pada funduskopi yang normal, dia bisa kelihatan oranye kayak gini, itu karena oren-orennya ini tuh sebenarnya adalah koroidnya. Kan dia semi transparan ya, jadi dia menunjukkan di belakangnya itu lah yang mewarnai si retina itu menjadi seperti tampakan oranye. Nah, itu sebenarnya adalah si koroid gitu yang kita lihat. Kalau nanti pada kasus ablasio retina, kita bisa lihat tampakan asli retina itu ternyata dia warnanya ya kayak putih pucat transparan gitu. Nah, retina ini dia terdiri dari beberapa bagian juga. Yang pertama adalah sentral retina. Jadi dia dibagi jadi sentral dan juga yang perifer. Yang sentral ini dia didominasi oleh sel konus atau sel kerucut. Dia itu fungsinya untuk melihat warna, misalkan warna hijau, merah, dan lain-lain. Dan dia itu bagus untuk penglihatan di cahaya yang terang. Sedangkan untuk bagian retina perifer, dia itu didominasi oleh sel batang. Sel batang ini dia itu cenderung bagusnya itu untuk melihat di area yang gelap di malam hari gitu. Nah, itu fungsinya dari sel batang. Nah, untuk makula, makula itu adalah bagian yang ini, yang hitam-hitam ini. Makula ini ada yang namanya makula lutea. Jadi di antara area hitam ini kan ada area kuning, agak kuning-kuningnya ini ya. Nah, ini adalah makula lutea. Jadi di situ ada pigmentasi warna kuning karena memang terdiri dari zat-zat apa ya zat-zat warna yang dia itu tuh mengandung karoten sehingga makula ini ada bagian warna kuningnya. Dia fungsinya adalah untuk meningkatkan resolusi achromatic foveal cones dan melindungi fovea dari radiasi sinar UV. Nah, bisa dilihat bahwa si makula ini sebenarnya dia adalah pusat penglihatan kita. Kalau misalkan di makula ini dia mengalami edema atau dia tertutup pendarahan atau ada pendarahan di sekitar situ, nah itu bisa membuat si pasiennya itu tiba-tiba nggak bisa lihat. Karena memang pusat penglihatan kita tuh ada di makula. Kalau misalkan ada pendarahan di area retina, tapi dia cuma kena area sini nih, nggak kena area makulanya. Mungkin visusnya pasien masih akan oke-oke aja gitu. Tapi begitu dia mengenai area makula, udah dia visusnya pasti akan turun. Nah, di dalam makula itu tuh ada yang namanya fovea. Jadi fovea ini area yang hitamnya. Nanti di foveanya itu di puncaknya juga ada kayak tekungan lubang gitu yang disebut dengan foveal pit. Nah, fovea ini dia ada area di mana fotoreseptor sel konus itu terkonsentrasi maksimal. Makanya tadi dibilang kalau misalkan area makulanya itu dia ada aneh-aneh nih, entah dia edem, entah dia ada hemorrhage di sekitar situ, itu bisa membuat visus pasiennya turun. Karena memang dia area di mana sel konus itu terkonsentrasi maksimal. Nah, kemudian di retina ini juga ada beberapa hal ya. Di sini ada
cup dan juga disk. Cup itu yang lebih terang ini kuning. Ini cup dan disk normal. Normalnya dia 0,3 sampai 0,5 perbandingannya, cup per disk rasionya. Nah, kalau misalkan ya lebih dari 0,5, kita curiga bahwa optik disknya ini nggak normal. Mungkin ada neuropati di situ. Pasnya biasanya ada glaukoma di mana cup per disk rasionya meningkat. Kalau misalkan cup per disk rasionya ini udah nggak kelihatan, udah kabur nih. Kita udah nggak bisa bedain mana cup, mana disk. Nah, itu bisa jadi penanda ada atrofi papil. Nanti biasanya kalau udah ada atrofi papil, selain kita nggak bisa membedakan cup per disk rasionya, nanti warnanya ini tuh juga akan cenderung lebih pucat. Kalau ini kan warnanya dia masih bagus ya, masih kuning, masih oranye, masih bagus gitu. Nah, terus di sini tuh juga ada pembuluh-pembuluh darah. Nah, yang lebih gede ini diameternya dia adalah vena. Dan yang lebih kecil itu adalah arteri. Nah, vena sama arteri, arteri banding vena gitu ya. Kalau dibandingin besarnya itu normalnya 2:3. Jadi memang lebih gede sih venanya gitu. Nah, dia normalnya kayak gini ya. Nah, nanti ada kasus di mana mungkin akan terbentuk neovaskularisasi. Jadi nanti kayak penuh gitu sama darah baru. Tapi itu bukan suatu hal yang baik ya. Karena neovaskularisasi itu pembuluh darahnya cenderung fragile. Jadi dia akan mudah pecah. Biasanya terjadi pada kasus proliferatif diabetik retinopati. Nanti kita bahas di belakang. Oke, kita lanjut. Nah, ini untuk tampakan histologinya. Sebenarnya apa aja sih yang menyusun lapisan retina itu? Yang pertama jelas ya ada pigmen epitelium di sini. Nah, kalau nanti retina pigmen epitelium ini dia mengalami tear atau robekan, dia bisa menyebabkan yang namanya ablasio retina atau retinal detachment. Retinanya udah nggak nempel lagi. Nah, nanti tampakannya ada di belakang akan seperti kelihatan epitelnya itu kelihatan Hmm, kayak asap rokok gitu. Kita istilahnya menyebutnya seperti asap rokok. Nah, ini ada sel batang dan juga sel konus. Sel konus yang fungsinya untuk melihat warna warna terang. Kalau sel batang ini fungsinya untuk di penglihatan yang gelap. Konus letaknya ada di tengah, batang letaknya ada di perifer retina. Nanti dia akan menuju ke kumpulan-kumpulan saraf. Nanti ada si ini nih outer limiting membrane, bipolar cell, amacrine cell, ganglion cell yang isinya itu adalah si serabut-serabut saraf gitu. Nanti akan dikirimkan ke otak untuk rangsang dari apa yang kita lihat di mata. Nah, kemudian vaskularisasi retina ini juga penting karena pendarahan pada area retina atau vitreous itu juga merupakan sesuatu yang em, harus bisa kita kenali gitu sebagai dokter umum untuk nanti dirujuk ke SPM. Nah, pada area retina dia itu diperankan oleh choroidal blood vessel. Jadi arteri koroid di mana dia memvaskularisasi 65 sampai 85%-nya. Nah, ini ya lihat ya dia lebih banyak memvaskularisasi retina. Dia ini berperan untuk fotoreseptor. Jadi, kalau misalkan choroidal vessel-nya ini dia mungkin pecah gitu, nanti bahaya buat sel fotoreseptornya retina. Nanti jadi nggak bisa lihat warna, nggak bisa lihat gelap gitu. Karena dia fungsinya untuk fotoreseptor. Kemudian, central retinal artery. Nah, ini yang di sentral ini, dia memvaskularisasi 20-30% area retina dalam. Letaknya di tengah bareng sama si venanya. Nah, nanti akan ada kasus di mana si central retinal artery ini dia mengalami penyumbatan. Nah, penyumbatannya itu namanya em, arteri central retinal occlusion. Kalau nanti sumbatannya ada di vena, sumbatan lemak atau trombus gitu ya. Nah, nanti ya udah tinggal diganti ada namanya jadi central retina vein occlusion. Nah, penyakit yang pertama itu adalah fibrosis vitreous. Fibrosis ini adalah kondisi lebih lanjut di mana terbentuk jaringan parut nih di dalam vitreous humor, di dalam si gel gelatin beningnya tadi. Nah, mekanismenya stimulasi sel glial atau retinal pigment epithelium ini
dia bisa berdiferensiasi jadi myofibroblast, di mana dia akan mengandung kolagen sama matriks ekstraseluler. Jadi nanti akan ada scar atau jaringan parut. Jadi nanti bentuknya udah nggak bening lagi, jadi keruh pas ada opasifikasi gitu. Nah, tapi jaringan ini yang namanya scar ya, itu bisa menyebabkan traksi, yang nanti bisa menyebabkan ablasio retina. Nah, sehingga penyebab umum dari fibrosis vitreous itu salah satunya adalah retina. Selain itu, dia juga bisa disebabkan karena proliferatif vitreoretinopati. Jadi dia adalah komplikasi dari ablasi retina, di mana terbentuk membran fibrotik di permukaan retina dan vitreusnya. Yang kedua, pada PDR nih juga bisa. Dia kan ada neovaskularisasi yang fragile tadi. Kalau dia udah berdarah, nanti pendarahan yang nggak diserap total sama mata, itu nanti akan menyisakan jaringan parut di vitreusnya. Jadi nanti akan keruh warnanya. Nah, inflamasi kronis kayak uveitis dan infeksi intraokular itu juga bisa. Pendarahan vitreous sendiri, misalkan karena si posterior detachment dari si vitreous paling banyak. Nah, itu bisa memicu reaksi fibroproliferatif. Terus trauma atau operasi mata dan juga retinopati hipertensi. Nah, vitreous hemorrhage sendiri dia adalah penyebab dari fibrosis vitreous yang pertama karena tadi dia bisa menyebabkan terbentuknya jaringan fibroproliferatif gitu. Nah, penyebabnya nih juga macam-macam. Yang pertama bisa retinal break ya, atau si ablasio retina. Bisa karena emang traumatik, atau bisa karena vitreous traction tadi, tarikan vitreous tadi. Nah, terus dia bisa juga karena proliferatif retinopati. Jadi, neovaskularisasi tadi, newly formed blood vessel-nya itu yang rapuh itu dia ruptur, sehingga terjadilah vitreous hemorrhage. Kemudian akut posterior vitreous detachment. Bleeding disorder ya. Terus, misalkan bleeding disorder itu kayak kelainan koagulasi atau konsumsi antikoagulan gitu-gitu juga bisa meningkatkan risiko pendarahan kan. Nah, terus periphlebitis atau Ehlers disease sama avulsi dari optic nerve. Nah, nanti kita bisa melihat bahwa warnanya itu bisa warnanya red color atau dia merah atau dark spot, red mass, atau bahkan fundusnya itu tuh nggak kelihatan. Apa karena itu tadi dia namanya pendarahan opasifikasi. Dia akan mengaburkan struktur retina di bawahnya. Nah, ini bisa dilihat ya. Ini kan kelihatan bahwa tampakannya ya udah nih kayak keruh aja. Gak kelihatan kan oren-oren yang normal pada tampakan retina yang normal nggak kelihatan. Karena ya ketutupan tadi ketutupan darahnya, ketutupan keruhnya gitu. Nah, bisa juga nanti tampakannya itu jadi seperti penggumpalan darah, clotted blood gitu. Nah, untuk treatmentnya, pertama tuh bisa diinvestigasi. Bisa nanti diberikan ya, injeksi anti-VEGF untuk mencegah proliferasi dari si pembuluh darah itu. Atau bisa juga kalau memang sudah sangat mengganggu pandangan sampai bikin fibrosis, kita bisa lakukan pars plana vitrectomy. Jadi pars plana itu adalah area pada retina atau bukan area pada koroid segmen posterior di mana dia itu tuh tidak mengandung retina. Jadi nanti kalau dia dicoblos di area situ pakai trokarnya untuk memasukkan alat-alat yang nanti bakal menyedot fibrosis dan hemorrhage dan lain-lain, itu aman, matanya itu aman karena di area pars plana ini memang tidak ada retina di situ. Gitu. Nah, terus bisa juga dengan endolaser photocoagulation. Jadi nanti bagian pembuluh darah baru yang terbentuk ini kita tembak dengan menggunakan laser supaya nggak ada neovaskularisasi. Karena tadi kalau banyak neovaskularisasinya, di mana pembuluh darah barunya itu fragile, gampang pendarahan berulang gitu. Nah, ini untuk patogenesisnya itu yang pertama adalah peningkatan usia. Nah, peningkatan usia ini itu akan menyebabkan vitreous gel liquefaction. Jadi, vitreous gelnya ini tuh bisa mencair. Nah, nanti kalau dia mencair, dia akan menyebabkan agregasi dari kolagen 2 dan akan menyebabkan case shadow di retina
akan tampak seperti floaters atau kayak benda-benda yang melayang-layang gitu. Nanti pasiennya akan mengeluhkan kok kayak ada sesuatu yang melayang-layang di mata gitu. Misal pandangannya kok bisa warnanya itu hitam atau bisa juga warnanya itu kayak transparan gitu. Nah, kemudian depolymerization dari hyaluronic acid, si komponen pembentuknya vitreous gel tadi, dia kan melepaskan air dan juga kolagen tipe 9. Nanti akan terbentuklah fluid-filled cavities. Nah, terus kondisi seperti high myopia, uveitis, vitreous hemorrhage, sama retinal vascular disease, sama beberapa kondisi kayak misalkan selama surgery atau operasi katarak, trauma, atau panretinal fotokoagulasi, itu akan melemahkan pelekatan antara posterior hyaloid membrane dan juga internal limiting membrane. Tadi kan ada ya di retina, internal limiting membrane. Nah, nanti akan menyebabkan separasi dari cortical vitreous yang terletak di neurosensory retina posterior terhadap si vitreous base-nya ini. Jadi nanti ada separasi atau posterior vitreous detachment. Dan nanti posterior vitreous detachment ini akan menyebabkan perifoveal hyaloid detachment dan menyebabkan vitreous separation di makula. Akhirnya, area vitreous separation ini meluas, kecuali di area optic disc. Gitu. Inilah yang disebut dengan traksi dari retina atau ablasi retina. Nah, ketika seseorang retinanya itu terablasi pertama kali, gejala yang dia keluhkan itu adalah flash of light. Jadi dia melihat kilatan cahaya gitu. Nah, karena ibaratnya nih retinanya itu kan dia em, kalau misalkan dia ablasi, cahaya itu langsung masuk ngenain si retinanya kan. Jadi untuk sesaat dia akan melihat kilatan cahaya. Nah, tapi untuk sesaat aja, tepat ketika si retinanya itu ablasi. Kalau misalkan seterusnya, ya udah dia nggak akan melihat kilatan cahaya. Karena ya udah kilatan cahaya itu hanya terlihat ketika tepat saat si retinanya itu tuh kelopak gitu, ablasi. Nah, seterusnya mungkin bisa diikuti oleh gejala kayak floaters gitu. Terus, complete posterior vitreous detachment dari retina ini, kalau misalkan dia tanpa uh, vitreous base-nya, dia akan membentuk waist ring observe di funduskopi, akan terlihat. Nanti akan terlihat large circular floater pasiennya melihat itu. Floater itu kan dia pigmen epitel, apa ya, pigmen retina yang dia itu tuh terbang-terbang karena si retinanya itu ablasi tadi. Nah, terus nanti dia juga bisa menyebabkan degenerasi, sehingga nanti akan terbentuk vitreoretinal adhesi yang kuat, tapi dia bisa menyebabkan traksi dari retina, jadi menarik gitu. Namanya retinal ablasi juga, retinal tear. Nah, retinal tear ini bisa merobek pembuluh darah retina juga, sehingga akan terjadi vitreal hemorrhage yang menyebabkan pasiennya itu mengalami pandangan matanya itu kabur. Nah, terus ketika ada ablasi retina, liquid vitreous di dalam mata tadi, dia bisa leak kan, bisa leak gitu. Sehingga nanti dia bisa menyebabkan ablasio retina yang regmatogen. Nah, ini nih, tampakan vitreous hemorrhage. Nih, kalau ini kan karena blunt trauma. Kita lihat ada trauma di situ. Terus, ya ini vitreous hemorrhage yang masih mild. Ini tampakan pendarahan-pendarahannya ya. Memang agak nggak terlalu jelas ya, karena kan dia di gelnya ya. Nah ini yang udah lebih padat, udah mungkin sebagian dari dia udah membentuk koagulasi gitu. Nah ini yang subhyaloid hemorrhage. Ini kan kalau misalkan dia ada pendarahan, struktur retina di bawahnya tuh nggak kelihatan, di belakangnya nggak kelihatan. Terus hemorrhage, terus ini juga vitreous hemorrhage pada proliferatif diabetic retinopathy. Ini ya kelihatan hard exudate khas di retinopati diabetik yang merupakan deposit dari lipid yang keluar dari pembuluh darah. Nih, kelihatan. Ini juga vitreous hemorrhage. Ini juga sama, ini pada central retinal vein occlusion. Nih, terus ini pada Illis disease.
Jadi dia mengaburkan struktur retina di belakangnya. Kita jadi nggak bisa lihat kan tampakan oren-oren dari retina, pembuluh darahnya, optik disnya juga tampak kabur gitu. Nih, terus ini udah membentuk gumpalan nih, cloud formation. Kan jadi tampak. Nah, nanti kalau misalnya dia nggak terserap sepenuhnya sama mata, dia itu akan menyebabkan tampakannya itu jadi fibrosis, terbentuk scar di mana-mana. Jadi nanti vitreusnya ini keruh dan harus divitrektomi, harus diambil. Nanti kita ganti vitreusnya itu dengan menggunakan silikon oil atau gas bubble gitu. Nah, fungsinya ya untuk menjaga biar retinanya itu apa ya kayak media-media refraksi retina atau tempat cahaya lewat sebelum dia sampai retina itu nggak keruh lagi biar pasiennya tuh bisa lihat lagi gitu. Nah terus biar si retinanya kalau dia diisi oleh sesuatu kan dia harus diisi sesuatu tuh misal silikon oil sama si double gasnya itu kalau dia diisi sesuatu dia akan mempertahankan struktur retina jadi retinanya nggak ablasio gitu. Nah, nanti silikon oil ini dia tuh bisa diserap sendiri sama mata. Nah, pada beberapa kasus di mana silikon oilnya mungkin nggak bisa terserap oleh mata, bisa dilakukan pengambilan kembali silikon oil gitu. Oke,